pemirsa, kami kembali lagi bersama teman-teman kita Bang Pompida dan Bang Henry. Bang Henry, tadi kan saya tanya ya mengenai apakah Pak Setnov yang memang punya kemampuan yang sangat baik ketika mimpin DPR, dan ketika itu banyak sekali kebijakan, kayaknya semua kebijakan Pak Jokowi itu lancar semuanya DPR, sehingga KMP-nya itu hilang gitu loh. Nah, apakah ini mempengaruhi Pak Jokowi bakal mendukung Setnov ya? Saya rasa tidak lah. Jokowi ini kan pemimpin yang smart ya, dia cerdas. Kemudian pastinya dia akan mempertimbangkan garis politiknya dia selama ini gitu kan, yang memang berada di tengah, pro rakyat gitu ya. Jadi saya rasa dia juga akan berperan sebagai netral. Sebenarnya yang menarik dari Golkar ini buat publik ya, ini bukan orang-orang siapa yang nanti jadi ketua umum, tapi setelahnya, setelah Munaslup ini kan bisa jadi ada reshuffle jilid 2. Itu ya. Bisa jadi ada 2019 nanti kira-kira bagaimana bermainnya. Nah, justru kan orang-orang sekarang melihatnya ke sana sebagai sebuah partai yang paling mature di Indonesia. Setiap kadernya bisa jadi ketua. Ini akan menjadi menarik sekali. Makanya dari 8 orang itu kita nggak bisa tebak gitu siapa yang kira-kira bakal jadi ketua. Walaupun ada juga faktor dukungan pemerintah gitu misalnya. Tapi kan sekarang 560 suara paling banyak ada di DPD 2. Bahkan DPP 12 kalau saya tidak salah. Nah, ini bagaimana para 8 calon ini mendapatkan suara dari DPD 2 dan DPD 1 ini menjadi penting. Tapi kabarnya Pak Luhut juga bakal masuk juga di kepengurusannya. Nah, ini kan yang jadi bikin heboh sekarang karena kemudian ada claiming dari awal bahwa istana mendukung salah satu calon. Karena ada keinginan, ada gosip-gosip ya bahwa akan duduk kembali di Dewan Pembina. Nah, ini kan menariknya begini, nanti kalau Pak Jokowi ditanya, Pak Jokowi mana jatah buat Golkar? Pak Jokowi tinggal bilang, kan ada Pak Luhut sudah masuk, sudah ada Pak JK. Jadi tidak ada lagi jatah buat Golkar, kan jadi menarik juga gitu pertimbangannya. Tapi yang terjadi sekarang memang gesekan-gesekan ini namanya cukup kuat dan panas satu sama lain. Makanya tadi saya katakan, pada saat saya mengatakan Akom underdog bukan berarti dia tidak bisa menikung di tikungan kemudian menjadi juara gitu. Hal ini bisa-bisa saya terjadi. Tapi yang memang tidak boleh dilakukan sekarang ini adalah yaitu gosip-gosip yang akhirnya membawa istana terjebak dalam sebuah isu rumor yang terlalu segmented. Bang Pompida, kan kita tahu bahwa 2019 ada perubahan di pemilu kita, di mana pemilu legislatif digabung dengan pemilu eksekutif. Ini kan artinya penentuan ketua umum, menentukan siapa presiden, itu sangat besar. Nah, di antara yang ketiga ini, mana yang mungkin jadi presiden dan mana yang paling tidak mungkin jadi presiden? Mencalonkan diri presiden ya. Jadi kalau itu tergantung undang-undangnya. Tapi kan bukan undang-undangnya belum selesai kan. Tapi kan salah arahnya. Tapi kalau misalnya serentak ini dilaksanakan, memang harus terjadi demikian, kan bisa aja kemudian Golkar melakukan konvensi. Kita juga nggak tahu. Misalnya katakanlah ada yang tidak bisa. Saya nggak nyebut nama nih, karena akan sangat sensitif sekali. Ada yang tidak bisa. Kan dulu Pak Akbar Tanjung di tengah berbagai macam dan dari yang 3 ini kan ada mungkin berapa yang nggak bisa mungkin? Nggak usah sebut nama. Saya yakin sekali tiga-tiganya bisa saja maju. Nah, bisa maju. Bisa maju ya. Kalau masalah jadi kan tergantung masyarakat terima atau tidaknya. Tapi kan artinya dari yang ketiga ini ngotot bakal mau jadi presiden itu ada nggak yang 3 ini? Oh iya jelas. Ada ya. Pasti semua impian daripada setiap ketua partai politisi itu kan ujung-ujungnya jadi pemimpin negara tersebut. Kan? Jadi tiga-tiganya juga maju jadi ketua partai Golkar juga pengen jadi presiden. Bang Pompida belum mau jujur nih. Sebenarnya yang mana yang paling nggak mungkin? Yang paling nggak mungkin. Saya rasa saat ini saya katakan selama ada Pak Jokowi tiga-tiganya nggak mungkin. Karena bisa jadi Pak Jokowi. Bukan jadi presiden, mencalonkan diri presiden. Mencalonkan diri. Dari 3 ini yang tadi nggak mungkin. Yang nggak mungkin. Nggak ada semuanya pasti maju. Pengen juga. Kan katanya calon. Pengen ini nggak akan maju dia sekarang. Kan bisa aja gini bos. Kan gini ya. Artinya gini mas. Artinya mereka ini bahwa dia memang nggak mungkin lah untuk maju gitu kan. Akhirnya dia ya sudah yang penting ketua umum partai gitu kan. Ya nggak seperti itu dalam konteks apapun. Nggak, nanti ujungnya adalah ujung-ujungnya begini, mungkin nanti Pak Jokowi lihat mana yang paling memungkinkan untuk tidak maju gitu. Jadi itu agak sulit karena begini. Yang namanya status kondisi seseorang itu dinamis. Bisa saja pada saat ini mungkin kondisi tidak memungkinkan. Tapi setelah proses kemudian buktiin dia bagus dan lain-lain.
orang juga punya kredibilitas lagi gitu kan ketika dia udah proven gitu bahwa dia it's a good leader. Bisa gitu. Gitu ya. Kan sekarang kan belum ada yang terbukti sebenarnya. Jadi betul sekali sebenarnya. Persoalan ini kan tantangan ke depan ini kan tinggal 2 tahun lagi nih menjelang pemilu dan Golkar harus konsolidasi. Ini berat banget tugas siapapun yang akan menjadi ketua umum ke depan. Kita nggak bicara 3 orang tadi aja gitu, siapapun. Tapi gitu. kan ini mereka cuma 3 tahun kan masa jabatan ini. Iya betul, sampai habis. Bukan 5 tahun? Bukan. Sampai habis langsung. Jadi habisin periodenya yang sekarang ini sampai 2019. Tapi kan tak pengaruh terhadap pengambilan keputusan siapa yang bakal jadi presiden. Pasti ada. Tapi ada. Nah, sehubungan dengan itu kan ada yang kemarin Pak Theo tadi Pak Theo mengatakan bahwa ada perubahan di ADART khususnya untuk ketua pembina. Jangan-jangan ketua pembina ini punya kewenangan besar untuk menentukan siapa presiden. Ya, intinya saya melihat memang akan ada skenario power sharing ya. Power sharing dalam artian ketua Dewan Pembina ini mempunyai stake yang besar juga. Nah, ketua Dewan Pembina pasti kita akan tahu lah. Di dalamnya mungkin adalah mantan ketua umum akan mungkin otomatis menjadi ketua Dewan Pembina. Artinya ini pun akan disepakati oleh semua calon ketua umum. Kenapa? Karena calon ketua umum juga senang gitu. Ketika dia terpilih jadi ketua umum, dia juga punya kekuatan sampai 10 tahun gitu. Jadi nggak akan ada oposan juga. Ini akan berjalan. Nah, tinggal formasinya power-power apa aja yang akan dimiliki oleh si ketua Dewan Pembina ini yang mungkin akan menjadi bahasan. Nah, kita juga belum tahu lah kalau di Munas Golkar itu sangat dinamis ya. Akan sangat sulit kita bilang ini pasti begini nggak bisa. Tapi kita lihat trennya aja. Trennya akan terjadi perubahan itu. Nah, tinggal masalah ruang lingkup skopnya seperti apa kita lihat aja. Mengenai masa depannya Partai Golkar sendiri dengan pemilihan ini, apakah pengaruhnya besar siapa ketua? Atau karena memang selama ini memang orang Golkar itu begitu kuatnya? Sangat kuat. Sehingga ketika pemilu dia, itu anggota-anggota DPR dia itu kan udah sangat berakar gitu. Itu apakah itu lebih besar pengaruh dari mana? Atau ketua? Golkar kan memang satu kelompok orang yang membentuk suatu komunitas partai gitu. Jadi membentuk komunitas menjadi partai gitu kan. Yang memang tokoh-tokohnya top gitu. Hampir dibilang nggak ada yang dominan. Betul. Gitu ya. Tapi secara publik itu memang perlu diuji gitu. Kan kalau setiap partai yang lain punya figur-figur yang sangat dominan di dalamnya. Kecuali Golkar. Nah, Golkar ini memang diujinya itu bertarung satu sama lain ini sehingga ketika muncul dia kemudian akan dikenal publik dan akan dites kepemimpinan seperti apa. Dan ini pun sudah berjalan gitu. Seorang wakil presiden muncul, seorang orang terkaya muncul dan tinggal kita lihat nih yang seperti apa nanti yang ke depan. Apakah seorang aktivis, apakah seorang pengusaha, ataukah seorang pengusaha juga lagi misalnya, atau yang lain-lain mungkin. Bang Heri gimana Bang Heri? Nah, kalau menurut saya sih Golkar ini yaitu dengan kedewasaannya, kalau tidak hati-hati, gesekan, pecah terus gitu. Kan ada kemungkinan pecah lagi dia setelah ini. Kalau menurut saya sih sekarang tidak, karena tidak ada figur yang sekuat Wiranto atau Prabowo Subianto gitu kan, atau sekuat Surya Paloh gitu misalnya. Nah, sekarang ini kan semua tinggal tergantung Golkar. Dia sudah memutuskan masuk ke dalam pemerintahan. Sudah diberikan keleluasaan untuk memperbaiki diri oleh pemerintah dan publik. Nah, sekarang kan tinggal dimanfaatkan aja oleh Golkar. Nah, apakah sekarang 8 orang itu mampu mengemban misi ini atau tidak? Nah, itu kan nanti kita lihat gitu. Atau masa depannya Golkar ini sebenarnya adalah ketika mereka mampu untuk masuk ke dalam kabinet. Bahwa ini akan menentukan, kan kita tahu siapa yang tergantung dari apa yang diterjemahkan sebagai masa depan. Bila terjemahan masa depan Golkar adalah kembali seperti masa Orde Baru, maka perhitungannya beda lagi gitu kan. Tapi target yang paling berat itu adalah itu mempertahankan 14% saja udah target minimal itu kan yang harus dipertahankan. Itu akan tidak mudah dengan survei-survei yang beredar sekarang sudah di bawah itu. Harus masuk ke kabinet baru bisa lagi mereka masuk. Saya rasa tidak ada relevansinya antara masuk ke kabinet dengan basis preferensi masyarakat untuk memilih Golkar. Tidak ada sama sekali. Oke, terima kasih Bang Heri, terima kasih Bang Pembina sudah hadir pada malam ini. Dan pemirsa, terima kasih atas bisa melihat diskusi kita dan bagaimana kita melihat Partai Golkar ke depan. Apakah dengan adanya perubahan ketua nantinya, tadi ada harapan dari Bang Pembina ada perubahan di
ada anak muda yang bisa maju dan itu bisa mempengaruhi juga. Dan tapi kita lihat juga apakah nanti Golkar melihat bahwa sisi-sisi bahwa dia bisa mempertahankan dirinya bila masuk dalam pemerintahan, atau memang nanti ini adalah bagian-bagian dari perjuangan untuk merebut kekuasaan dalam Pilpres ke depan. Kita juga nggak tahu. Dan kita akan melihat dari waktu ke waktu apakah Golkar akan bertahan pada 2019 atau akan mengalami kemunduran seperti awal-awal Orde Baru dulu. Terima kasih. Satu alasan untuk kita tinggalkan banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan, menyerang dalam gelap, memburu kalah aku dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa